Coba bayangkan ini ya. Bagaimana kalau saya bilang ke Anda bahwa hampir 70% dari semua masalah yang Anda dan pasangan Anda pertengkarkan hari ini nggak akan pernah selesai. Sama sekali nggak akan selesai. Iya, nol. Sampai kapanpun nggak akan ada solusinya. Pasti terdengar kayak mimpi buruk ya buat para pendengar kita yang selalu ingin belajar dan mencari solusi ini. Betul, tapi tunggu dulu. Karena hari ini, dalam penjelajahan mendalam kita, angka yang terdengar pesimis itu ternyata justru merupakan rahasia terbesar menuju pernikahan yang luar biasa bahagia. Benar banget. Seringkali kan rasa frustrasi kita dalam sebuah hubungan itu muncul karena kita ya beroperasi pakai kerangka berpikir yang salah tentang komitmen jangka panjang. Dan itu membawa kita ke analogi yang sering banget kita temui sehari-hari. Anda tahu kan, saat kita bicara soal teknologi, kita tuh sering terobsesi mencari perangkat keras atau hardware yang sempurna. Ya, spesifikasi yang paling tinggi gitu kan. Betul, spesifikasi tertinggi, desainnya tanpa celah, kamera paling tajam. Kita pegang handphonenya dan berpikir, wah inilah dia, HP ini nggak akan pernah bermasalah. Pasti awet selamanya pikir kita. Nah, lalu kita masuk ke ranah psikologi hubungan dan pernikahan. Dan bagi Anda yang mendengarkan, kita itu sering banget terjebak dalam ilusi hardware yang sama. Maksudnya kita mencari pasangan yang sempurna gitu ya? Iya, kita mencari pasangan dengan spesifikasi sempurna, tanpa celah, dan berharap nggak akan pernah ada bug atau error dalam hubungan itu. Padahal ya, kita sering lupa kalau sekuat apapun hardware yang Anda beli, setelah berbulan-bulan dipakai, pasti akan mulai melambat. Aplikasinya tiba-tiba nutup sendiri. Betul, atau layarnya membeku. Dan itu bukan karena hardware yang rusak kan, tapi karena perangkat lunaknya. Sistem operasinya nggak pernah diperbarui. Masuk akal. Jadi pernikahan yang sukses itu bukan soal mencari hardware yang sempurna di awal ya? Sama sekali bukan. Itu adalah komitmen untuk terus membangun dan ya memperbarui sistem operasi yang berkelanjutan. Nah, untuk membahas sistem operasi ini, hari ini kita punya tumpukan penelitian yang luar biasa di meja kita. Datanya sangat solid. Iya, kita menggabungkan literatur psikologi hubungan modern dengan studi longitudinal yang lamanya puluhan tahun. Termasuk temuan legendaris dari Love Lab yang dipimpin oleh Dr. John Gottman. Riset dari Gottman ini benar-benar membuka mata kita semua. Sangat. Misi kita hari ini, membongkar mitos terbesar tentang cinta sejati dan mencari tahu apa rahasia matematis di balik hubungan yang sukses. Kita akan buang jauh-jauh saran klise ala film romantis. Setuju, kita ganti dengan sains murni. Jadi, kalau kita membuang mitos Hollywood tentang cinta pada pandangan pertama dan gairah yang meledak-ledak di bawah rintik hujan, itu apa sebenarnya fondasi utama hubungan menurut data ini? Sains menunjukkan bahwa fondasinya itu sama sekali nggak sinematik, malah sangat membumi, yaitu persahabatan sejati. Persahabatan, bukan gairah ya? Bukan. Cinta itu bukanlah sebuah titik tujuan di mana Anda tiba, lalu ya udah bisa bersantai. Terus apa dong? Cinta itu kayak taman yang harus terus dirawat. Data memperlihatkan kalau rasa suka yang mendalam, kekaguman satu sama lain, dan persahabatan itu jauh lebih kuat. Lebih kuat dalam memprediksi keawetan hubungan maksudnya? Betul sekali. Jauh mengalahkan gairah awal yang menggebu-gebu. Dan di dalam riset ini, alat utama untuk merawat persahabatan itu disebut dengan peta cinta atau love maps. Peta cinta. Jujur ya, awalnya saya pikir ini cuma sekedar tahu warna favorit atau makanan kesukaan pasangan gitu loh. Seringnya orang mikir gitu sih. Tapi setelah membaca sumber kita, ternyata ini jauh lebih dalam. Ini tuh kayak kembali ke analogi handphone kita tadi. Pembaruan aplikasi ya? Ya, memperbarui peta cinta ini sama persis kayak mengunduh pembaruan aplikasi rutin. Bener banget. Bagi Anda yang sudah menikah bertahun-tahun, Anda kan nggak bisa menjalankan hubungan di tahun 2026 menggunakan versi perangkat lunak pasangan Anda dari tahun 2016. Nggak akan kompatibel. Manusia itu kan selalu berubah. Ketakutan mereka tahun lalu mungkin beda banget sama stres yang mereka hadapi hari ini di kantor. Makanya kita nggak boleh lupa untuk terus mengunduh pembaruan itu ya. Tepat. Pembaruan inilah yang krusial secara psikologis. Karena persahabatan yang terus diupdate ini bertindak sebagai penyangga emosional. Semacam bantalan pelindung gitu ya? Iya, semacam bantalan.
Di setiap komitmen jangka panjang, gairah itu pasti akan mengalami masa surut. Entah karena capek ngurus anak, tekanan finansial. Atau ya sekedar rutinitas yang bikin bosan kan? Betul. Dan saat badai itu datang, bukan gairah yang menahan hubungan agar tidak hancur, melainkan rasa saling mengenal secara intim tadi. Sistem ini menjaga Anda supaya, ya, nggak merasa hidup sama orang asing. Oke, jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma apakah kita berteman, tapi bagaimana kita secara aktif mengunduh pembaruan peta cinta itu setiap hari. Nah, itu dia inti praktisnya. Karena jujur aja nih, bagi sebagian besar dari Anda yang sibuk kerja, kan nggak mungkin ya duduk santai setiap malam terus melakukan wawancara mendalam selama 2 jam sama pasangan. Pasti nggak akan sempat. Ya kan? Riset ini menyebutkan bahwa jawabannya itu justru ada pada interaksi yang paling remeh. Melalui apa yang disebut sebagai Beats for Connection. Atau tawaran koneksi. Tawaran koneksi, betul. Ini tuh usaha-usaha kecil untuk terhubung gitu kan? Iya. Temuan dari Dr. Gottman ini benar-benar mengubah cara kita melihat interaksi sehari-hari loh. Momen-momen kecil yang kelihatannya nggak berarti, itu justru penentu nasib hubungan Anda. Bukan kejutan liburan mewah setahun sekali ya? Sama sekali bukan. Sebuah tawaran koneksi itu bisa sesederhana pasangan Anda lagi lihat keluar jendela terus komentar, "Wah, burung di pohon itu suaranya nyaring banget ya." Atau pas mereka duduk di sofa terus menghela napas panjang karena kecapean? Nah, betul. Itu bukan sekedar komentar acak soal burung atau napas capek biasa. Itu sebenarnya adalah undangan emosional. Dan cara kita merespon undangan itu yang jadi kunci ya. Karena di data ini tertulis statistik yang agak gila menurut saya. Iya, silakan dibaca angkanya. Pasangan yang langgeng itu menanggapi tawaran ini sekitar 86% dari waktu. Mereka minimal menoleh, merespons, atau sekedar bergumam, ya. Sementara pasangan yang pada akhirnya bercerai cuma merespon sekitar 33%. Jauh banget bedanya. Tapi jujur aja nih, waktu baca ini saya agak skeptis. Coba bayangin, Anda lagi asyik balas email kerjaan yang penting banget, terus pasangan Anda ngomentarin seekor burung di luar. Terus Anda cuekin karena sibuk. Iya, mengabaikan komentar sepele kayak gitu kok bisa memprediksi perceraian. Bukankah itu kedengarannya agak ekstrim ya untuk sebuah interaksi yang sangat biasa? Ya, kalau kita cuma memandangnya sebagai percakapan tentang burung, emang kedengarannya ekstrim banget. Lah, terus gimana kita harus melihatnya? Mari kita lihat mekanisme di bawah permukaannya. Itu sama sekali bukan tentang burungnya. Ini soal komunikasi neurobiologis. Neurobiologis, maksudnya hubungan ke otak. Betul. Ketika pasangan Anda memberikan tawaran koneksi itu, dan Anda merespon, walaupun cuma dengan menoleh sebentar, terus bilang, "Oh iya, suaranya keras ya." Itu Anda sedang ngirim sinyal ke sistem saraf mereka. Sinyal apa tuh? Anda lagi ngasih tahu otak mereka, kamu terlihat, kamu itu penting, dan kamu aman di dekatku. Saya paham. Jadi ini membangun apa yang di psikologi disebut sebagai kelekatan yang aman atau secure attachment ya? Tepat sekali. Setiap respons kecil itu ibarat satu jahitan yang membentuk jaring pengaman emosional. Jahitan kecil, tapi lama-lama jadi jaring yang kuat. Iya, kelekatan yang aman inilah yang mencegah kepanikan waktu hubungan dilanda masalah besar. Konsistensi di momen-momen kecil itu ngasih tahu tubuh kita kalau pasangan kita adalah tempat bersandar yang aman. Masuk akal, tapi mari kita tarik ke realitas sehari-hari. Bagi Anda yang lagi dengerin ini, walaupun kita merespons tawaran koneksi 86% dari waktu, yang namanya gesekan kan pasti terjadi ya? Oh pasti, nggak bisa dihindari. Entah itu masalah handuk basah yang dibiarin di kasur, atau cara mendidik anak, atau tagihan yang membengkak. Nah, gimana pasangan yang secara ilmiah terbukti sukses ini menangani konflik? Karena mereka nggak selamanya tersenyum manis kan? Iya dong, pasti ada marah-marahnya. Sains justru menghancurkan mitos kalau pernikahan yang sukses itu adalah pernikahan tanpa pertengkaran. Oke, jadi bertengkar itu normal. Normal banget. Kuncinya tuh bukan pada ketiadaan konflik, tapi pada rasio kelimpahan hal positif. Di dalam riset, ini dikenal sebagai rasio ajaib 5:1. Rasio ajaib 5:1. Artinya, bahkan saat lagi berdebat sekalipun, pasangan yang stabil itu mampu menyisipkan setidaknya 5 interaksi positif untuk setiap satu interaksi negatif. Tunggu dulu, 5 interaksi positif saat sedang bertengkar. Betul. Berarti saya harus memuji pasangan saya 5 kali untuk setiap kali saya ngeluh soal rumah yang berantakan dong. Bukankah itu bakal kerasa kaku dan palsu banget? Enggak gitu konsepnya. Positif di sini tuh nggak selalu berarti pujian formal kayak, "Wah, kamu pinter sekali," bukan. Terus positif yang kayak gimana?
Interaksi positif dalam konflik itu bisa berupa sentuhan ringan di lengan. Atau humor kecil yang mencairkan suasana. Atau sekedar memvalidasi dengan bilang, iya, aku ngerti kok kenapa kamu frustrasi soal ini. Oh, bentuk empati kecil di tengah adu argumen ya. Iya, ini tuh soal menjaga suhu perdebatan supaya nggak sampai membakar seluruh rumah. Ini bikin saya kepikiran soal rekening bank emosional. Wah, analogi yang bagus itu. Gimana tuh? Gini, Anda kan menabung saldo positif setiap hari lewat respon soal burung tadi, atau senyuman di pagi hari. Anda terus menimbun kekayaan emosional. Iya, nabung terus. Nah, jadi ketika terjadi penarikan dana besar-besaran karena pertengkaran hebat di akhir pekan, hubungan Anda nggak akan langsung bangkrut. Karena saldonya masih banyak ya. Betul, masih ada sisa saldo yang menahan sistem hubungan itu supaya nggak runtuh. Bisa menjaga saldo itu butuh kedisiplinan emosional yang tinggi loh. Kedisiplinan emosional? Ya, kalau kita pinjam lensa filosofis stoicisme, Anda tuh harus fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda sendiri. Karena kita nggak bisa ngontrol reaksi pasangan ya. Betul. Anda nggak bisa mengontrol nada bicara pasangan yang lagi kesel kan? Tapi Anda selalu bisa mengontrol apakah Anda mau membalas dengan amarah yang meledak atau mengambil napas panjang dulu. Dan rasio 5:1 ini yang jadi bantalan pelindungnya. Benar, supaya satu argumen tunggal nggak langsung menghancurkan fondasi yang udah susah payah dibangun. Nah, karena kita tahu penarikan saldo negatif ini pasti akan terjadi sesekali, riset ini memberikan peringatan keras nih. Ada jenis negativitas tertentu yang mutlak harus banget dihindari. Betul, ini yang paling berbahaya. Namanya 4 penunggang kuda atau 4 horsemen kiamat pernikahan. Ini adalah pola komunikasi yang memprediksi perceraian dengan akurasi yang mengerikan. Sangat akurat, menurut data Dr. Gottman. Daripada kita bikin daftar yang ngebosenin, mari kita bayangkan skenario nyata aja. Bagi Anda yang lagi dengerin ini sambil nyetir atau bersihin rumah, coba ingat-ingat pertengkaran terakhir Anda. Oke, mari kita kasih contoh skenarionya. Katakanlah pasangan Anda lupa buang sampah untuk yang kesekian kalinya. Alih-alih mengeluh tentang sampahnya, Anda justru melontarkan kalimat, "Kamu ini selalu saja males dan egois, gak pernah mikirin orang lain di rumah ini." Waduh. Nah, skenario itu adalah contoh sempurna dari penunggang kuda yang pertama, yaitu kritik. Kritik ya? Berarti menyerang karakternya. Betul. Perhatikan gimana argumen yang awalnya cuma soal kantong sampah, tiba-tiba bermutasi jadi serangan terhadap karakter secara keseluruhan. Pakai kata selalu dan gak pernah ya. Iya, kata-kata kamu selalu atau kamu tidak pernah itu tanda bahaya. Penawar dari kritik ini adalah memulai dengan nada yang lebih lunak. Yang seperti apa tuh penawarnya? Kita harus fokus mengekspresikan perasaan kita sendiri. Misalnya pakai awalan kalimat, saya merasa kewalahan kalau harus ngurus sampah ini sendirian. Oh, pakai saya merasa, bukan kamu selalu. Betul, itu lebih aman. Tapi katakanlah kritik itu udah terlanjur keluar dari mulut kita. Pasangan yang dituduh selalu males tadi, kan pasti nggak akan terima dong. Instingnya pasti membela diri ya. Terus mereka mungkin bakal bales, tapi bukan cuma pakai ucapan. Mereka putar bola mata, tersenyum sinis, terus bergumam, oh pahlawan kebersihan kita lagi pidato nih. Aduh, itu parah. Sikap merendahkan itu adalah penunggang kuda yang kedua. Dan secara statistik, ini adalah prediktor perceraian yang paling kuat. Namanya penghinaan atau kontem. Penghinaan, yang paling kuat memprediksi cerai. Iya, termasuk di dalamnya itu sarkasme, ejekan, dan ya memutar bola mata tadi. Kenapa hal kayak gitu bisa sangat fatal? Karena penghinaan itu menempatkan Anda di posisi moral yang merasa lebih tinggi dari pasangan. Anda seolah merendahkan mereka. Ini otomatis menghancurkan fondasi persahabatan yang kita bahas di awal tadi. Lalu, apa penawar untuk penghinaan ini? Penawarnya adalah membangun budaya apresiasi di hari-hari biasa. Jadi Anda secara proaktif belajar melihat hal-hal baik dari pasangan, sehingga rasa hormat itu tetap ada. Masuk akal. Sayangnya nih, saat seseorang merasa dihina, insting alami manusia kan pasti membela diri. Dan masuklah penunggang kuda ketiga, sikap defensif. Bermain sebagai korban ya. Iya, mulai cari alasan, kayak, saya nggak buang sampah karena saya tuh kerja keras seharian buat keluarga ini. Harusnya kamu dong yang pengertian. Itu klasik banget. Riset mengatakan,
Penawarnya adalah mengambil tanggung jawab. Tapi tunggu dulu, mari kita bahas realitas ego manusia nih. Katakanlah dalam perdebatan panas itu saya merasa 100% di pihak yang benar. Emang susah sih kalau udah merasa paling benar. Menyuruh saya menelan ego dan mengaku kalau itu sebagian salah saya, wah rasanya menyebalkan banget. Gimana cara mempraktekkan ini tanpa merasa seperti pihak yang kalah? Disinilah letak kedewasaan emosional lo. Mengambil tanggung jawab itu bukan berarti Anda menyerah total atau mengakui semua tuduhan pasangan. Terus maksudnya gimana? Itu sebenarnya taktik deeskalasi. Walaupun Anda merasa 95% benar, Anda kan tetap bisa ngambil porsi panggung jawab yang 5% itu. Oh, cuma ambil 5% kesalahannya. Iya. Misalnya Anda bilang, oke, aku emang janji mau buang sampah tadi pagi dan aku lupa. Maaf soal itu. Tapi aku nggak terima kalau dibilang selalu egois. Wah, ngakuin yang 5% aja udah cukup ya? Sangat cukup. Mengakui 5% itu seketika memutus siklus saling serang dan langsung membuka pintu untuk upaya perbaikan atau repair attempts. Memutus siklus ya, Iya. saya suka konsep itu. Karena kalau siklus amarah itu nggak diputus, kita bakal sampai ke penunggang kuda yang terakhir, yaitu menutup diri atau stonewalling. Ini fase yang sangat kritis. Ini kan fase di mana salah satu orang tiba-tiba ngebangun tembok, matanya natap kosong ke arah handphone, dan benar-benar mengabaikan argumen pasangannya. Saya tuh sering mikir orang yang ngelakuin stonewalling ini dingin dan manipulatif banget. Dan itu sebenarnya kesalahpahaman yang paling besar. Masa sih? Soalnya dari luar kelihatannya cuek banget. Dari luar emang kelihatan dingin dan gak peduli. Tapi secara biologis, penelitian nunjukin kalau detak jantung mereka di momen itu lagi melonjak drastis loh. Serius? Berapa detaknya? Bisa melebihi 100 detak per menit. Tubuh mereka itu lagi ngelepasin hormon stres kortisol dalam jumlah yang sangat besar. Bagian otak rasional mereka lagi dibajak sama amigdala, pusat alarm bahaya di otak. Wah, berarti mereka bukan yang nggak peduli ya? Bukan, sistem saraf mereka itu lagi kewalahan banget secara fisiologis. Jadi ini murni respons fight or flight secara biologis. Bener banget. Pantesan aja di riset ini sangat spesifik menyarankan supaya kita nggak terus mencecar pasangan yang lagi diam itu. Melainkan kita harus minta jeda istirahat selama 20 menit. Tapi pertanyaannya, kenapa harus tepat 20 menit? Karena 20 menit itu adalah perkiraan waktu biologis yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memetabolisme dan membersihkan hormon stres tadi dari aliran darah. Oh, tubuh butuh waktu buat ngebuang kortisolnya ya? Iya. Cuma setelah 20 menit itu berlalu, otak rasional baru bisa berfungsi lagi dan diskusi yang produktif baru bisa dilanjutkan dengan aman. Wow, jeda 20 menit yang secara literal bisa menyelamatkan sistem hubungan dari kerusakan permanen. Kedengarannya simple, tapi efeknya luar biasa. Oke, kita kan udah bahas nih, gimana komunikasi bisa hancur berantakan karena 4 penunggang kuda tadi. Tapi, apa sih sebenarnya yang memicu 90% pertengkaran itu dari awal? Nah, ini bawa kita kembali ke angka yang mengejutkan di awal penjelajahan kita. Oh iya, kenapa 69% konflik bersifat abadi dan nggak akan pernah bisa diselesaikan? Alasan utamanya adalah karena sebagian besar argumen kita itu sebenarnya bukan tentang hal yang esensial, melainkan produk dari perbedaan kepribadian fundamental dan gaya hidup bawaan. Contohnya kayak gimana tuh, perbedaan bawaan? Ya, misalnya yang satu orangnya sangat rapi, yang satu lagi lebih santai dan berantakan. Atau yang satu ekstrovert, yang butuh keramaian buat ngelepas stres, sementara pasangannya introvert yang butuh keheningan total di rumah. Dan masalah-masalah kayak gitu nggak akan hilang ya? Nggak akan, karena itu adalah inti dari siapa diri mereka secara fundamental. Tahu fakta bahwa kita nggak bisa memperbaiki pasangan kita di area-area ini tuh menurut saya justru sangat membebaskan loh. Membebaskan dari beban ekspektasi ya. Iya, saya mengibaratkannya kayak seseorang yang punya cedera lutut kronis. Oke, gimana analoginya? Anda kan nggak bisa menyembuhkan lutut itu supaya balik lagi ke kondisi pas masih remaja kan? Nggak mungkin bisa. Namun Anda belajar mengelolanya. Anda tahu kapan harus dibalut, kapan nggak boleh dipakai lari terlalu jauh, jadi Anda dan lutut Anda tetap bisa berjalan-jalan santai di taman menikmati hari. Analogi lutut yang sangat presisi itu. Pergeseran paradigma yang dibutuhkan di sini adalah kita harus berhenti mencoba memecahkan masalah dan mulai mengelola masalah itu. Setuju. Pasangan yang sukses itu nggak terus-terusan berdebat buat mencari siapa yang paling benar. Mereka itu ngubah kerangka pertarungannya.
Dari apa jadi apa? Dari yang awalnya, saya melawan kamu untuk membuktikan gaya hidup siapa yang lebih baik, berubah menjadi kita berdua melawan masalah ini sama-sama. Tujuan akhirnya itu cuma sekedar dialog yang sehat. Asal nggak saling menyakiti ya. Betul, resolusi penuh itu nggak selalu diperlukan. Terus kalau kita harus hidup berdampingan dengan 69% masalah yang tak kunjung usai itu, gimana sistem hubungan ini bisa tetap stabil? Riset kita kan menyoroti bahwa di balik semua perbedaan itu, mutlak harus ada keselarasan pada nilai-nilai bintang utara. Dan ditambah serangkaian kebiasaan harian yang kuat. Bintang utara itu maksudnya nilai fundamental ya? Ya, perbedaan kepribadian itu sangat bisa dikelola, asalkan prinsip dasar atau bintang utara Anda itu sejajar. Kayak pandangan tentang gimana mengelola uang, atau gimana cara membesarkan anak, dan etos kerja. Kalau soal itu sejalan, berarti hobi yang beda-beda cuma sekedar variasi ya? Cuma variasi yang justru ngasih warna ke hubungan. Dan untuk menjaga kesejajaran bintang utara ini, kebiasaan harian itu memegang peran yang sangat krusial. Saya lihat di data ini, pembagian kerja rumah tangga yang adil ternyata salah satu kunci kebahagiaan ya. Sangat krusial. Jangan diremehkan urusan piring kotor. Iya, benar. Selain itu, ada data yang benar-benar mencengangkan soal kencan rutin. Di sini tertulis, melakukan kencan berdua saja setidaknya 2 kali sebulan, itu dikorelasikan dengan peningkatan kebahagiaan sebesar 56% untuk istri. Dan untuk suami angkanya lebih gila lagi. 114% untuk suami. Kenapa kencan 2 minggu sekali bisa memicu lonjakan kepuasan yang sebegitu drastisnya? Karena kencan berdua itu memaksa Anda untuk melepaskan diri dari peran sebagai orang tua yang stres atau pekerja yang capek. Anda kembali jadi individu yang utuh. Oh, ini saatnya untuk mengunduh pembaruan peta cinta tadi ya? Tanpa ada gangguan anak atau urusan rumah. Betul banget, itu waktu khusus untuk update OS-nya. Selain itu ya, ada juga temuan bahwa kehadiran ibadah bersama itu meningkatkan kepuasan pernikahan lebih dari 100% untuk kedua belah pihak. Lebih dari 100%? Wah. Iya, dan ini bukan semata-mata cuma soal agama kok, melainkan soal penciptaan ritual bersama yang ngebangun makna kehidupan yang disepakati berdua. Di lembar data ini juga disebutin kalau sentuhan non-seksual secara rutin itu sangat penting. Ini sangat masuk akal sih sama pembahasan biologis kita soal hormon tadi. Ya, karena sentuhan fisik seperti pelukan itu kan melepaskan oksitosin dan langsung menurunkan kortisol. Menariknya, kalau terkait keintiman seksual, kepuasan itu justru stabil di angka sekitar 1 kali seminggu. Ini seolah nunjukin kalau koneksi emosional itu jauh lebih menopang hubungan daripada sekedar frekuensi ya. Benar, emosionalnya yang jadi jangkar utama. Tapi ngomong-ngomong soal koneksi nih, ada satu poin yang sangat menggelitik buat saya. Apakah semua data tentang pentingnya menjaga ruang pribadi, kencan di luar, dan sebagainya ini membuktikan bahwa mitos pasangan harus menjadi segalanya bagi kita itu justru resep menuju kehancuran? Tepat sekali. Mengandalkan satu orang aja untuk memenuhi seluruh spektrum kebutuhan psikologis Anda, itu adalah beban yang terlalu berat buat siapapun. Beban yang nggak masuk akal ya? Iya, coba bayangin. Kalau Anda berharap pasangan Anda bisa jadi sahabat terbaik, sekaligus terapis pribadi, penasihat keuangan yang jenius, co-parent yang sempurna, dan kekasih yang menggebu-gebu setiap hari. Ya, sistem operasi manapun pasti bakal crash. Crash total pastinya. Jadi hubungan yang sehat itu didasarkan pada interdependensi ya, bukan kodependensi. Betul. Interdependensi berarti Anda saling mendukung, saling terhubung, tapi tetap utuh sebagai dua individu yang mandiri. Tetap punya hobi sendiri, punya teman-teman sendiri. Semua itu ibarat ngebawa udara segar dari luar ke dalam rumah Anda, supaya hubungannya nggak terasa mencekik. Benar banget. Udara segar itu wajib ada. Nah, jadi apa arti dari tumpukan data sains dan psikologi ini untuk Anda yang mendengarkan? Pernikahan yang sukses itu sama sekali bukanlah keajaiban magis, di mana Anda secara kebetulan menemukan hardware manusia yang tanpa cacat. Sama sekali bukan kebetulan. Pernikahan adalah proyek konstruksi dan perbaikan yang harus dilakukan terus-menerus. Ia dibangun dari kedisiplinan Anda untuk menahan lidah saat lagi pengen banget melontarkan kritik yang kasar. Dibangun dari keikhlasan untuk menelan ego, mengambil 5% tanggung jawab tadi demi menyelamatkan situasi. Dan dari budaya apresiasi harian yang meredam penghinaan. Serta yang paling fundamental nih, ia dibangun dari komitmen harian
untuk menoleh dan merespons sekecil apapun usaha koneksi dari pasangan Anda, meskipun Anda lagi capek banget. Jadi untuk mempraktikkan sains yang udah kita bahas hari ini, saya ingin Anda mencoba satu hal kecil. Sadari satu tawaran koneksi atau bid dari pasangan Anda dalam beberapa jam ke depan. Entah itu cuma keluhan soal kerjaan di kantor, atau komentar acak soal acara di TV. Ambil sejenak dari layar handphone Anda, berikan perhatian penuh dan respon secara tulus. Mulailah menyetor saldo di rekening bank emosional Anda hari ini juga. Investasi kecil yang dampaknya seumur hidup loh. Betul. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda semua dengan satu pemikiran untuk direnungkan sendiri malam ini. Ingat kembali soal angka 69% masalah abadi yang nggak akan pernah selesai tadi? Konflik perpetual tadi ya. Ya, jika sains sudah membuktikan secara gamblang bahwa Anda nggak akan pernah bisa menyamakan perbedaan-perbedaan inti tersebut dengan pasangan Anda, bagaimana jika 31% masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan itu ternyata hanyalah distraksi? Wah, Bagaimana jika obsesi kita untuk terus-menerus memperbaiki pasangan kita, selama ini secara diam-diam justru mencegah kita untuk benar-benar menerima dan mencintai siapa mereka seutuhnya? Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.